Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Sobai Zakiah, NIM D77219052. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dan teori menulis. PPT ini guna memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa. Oke, langsung saja kita mulai. Fungsi menulis ada 4. Yang pertama yakni menghilangkan stres. Untuk menghilangkan stres, dengan menulis kita bisa mencurahkan perasaan sehingga tekanan batin yang kita rasakan berkurang sedikit demi sedikit sejalan dengan tulisan. Tulisan yang kita buat bisa tentang apa saja yang sedang kita rasakan maupun menuliskan hal lain yang bisa mengalihkan kita dari rasa tertekan tersebut atau stres. Dengan demikian, kesehatan fisik dan mental kita akan lebih terjaga. Yang kedua yakni alat guna menyimpan memori. Alat untuk menyimpan memori karena kapasitas ingatan kita terbatas, maka dengan menuliskannya kita bisa menyimpan memori lebih lama. Sehingga ketika kita membutuhkannya, kita akan mudah menemukannya kembali. Misalnya, menuliskan peristiwa-peristiwa berkesan di diari, menuliskan setiap pendapatan dan pengeluaran keuangan, menulis ilmu pengetahuan atau pelajaran, menuliskan ide atau gagasan, menuliskan rencana-rencana, target, dan komitmen. Yang ketiga yakni solusi untuk memecahkan masalah. Ketika kita ingin memecahkan suatu permasalahan, maka kita bisa membuat daftar dengan menuliskan hal-hal apa saja yang menyebabkan masalah itu terjadi dan hal apa saja yang bisa membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Cara seperti ini akan lebih memudahkan kita dalam melihat permasalahan dengan tepat, yang pada akhirnya bisa memberi pemecahan yang tepat pula dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat. Yang keempat yakni melatih berpikir tertib dan teratur. Ketika kita membuat tulisan, khususnya tulisan ilmiah atau untuk dipublikasi, maka kita dituntut untuk membuat tulisan yang sistematis sehingga pembaca bisa mengerti apa yang sebenarnya kita sampaikan. Oke, selanjutnya adalah teori menulis. Teori menulis yang pertama, menurut Bell dan Burnaby, beliau mengatakan bahwa menulis merupakan aktivitas kognitif yang kompleks, sebab pada waktu yang bersamaan penulis harus mengatur sejumlah variabel dalam tingkat kalimat terdiri dari pengaturan isi, susunan, struktur kalimat, kosakata, tanda baca, dan ejaan. Sedangkan variabel di luar kalimat adalah penyusunan dan penggabungan kalimat menjadi sebuah paragraf. Schrimon mengatakan bahwa menulis merupakan kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu objek, memilih hal-hal yang akan ditulis, menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah dan jelas. Selamat berpendapat bahwa menulis itu bukan hanya berupa melahirkan pikiran atau perasaan saja, melainkan juga merupakan pengungkapan ide, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman hidup seseorang dalam bahasa tulisan. Surya Miharja berpendapat bahwa menulis merupakan suatu kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan. Menulis merupakan kegiatan berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Akadiah juga berpendapat bahwa menulis merupakan suatu proses pemikiran, dimulai dengan pemikiran tentang apa yang disampaikan. Menulis merupakan ajang komunikasi yang perlu dilengkapi dengan alat-alat penjelas, serta aturan-aturan ejaan dan tanda baca. Yang keenam adalah Surya Miharja dan Akadiah. John Harris dalam bukunya Introducing Writing mengungkapkan bahwa writing is a process that occurs over a period of time.
Artinya, menulis merupakan suatu proses yang terjadi melalui sebuah periode waktu. Yang ketujuh, dari Gan berpendapat bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak bertatap muka dengan orang lain. Lebih lanjut, Tarikan menjelaskan bahwa menulis merupakan suatu proses menirukan, melukiskan lambang-lambang grafis yang menggambarkan bahwa suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafis tersebut. Prinsip-prinsip penulis dalam berpikir yang akan dapat menolongnya mencapai maksud dan tujuannya. Yang paling penting di antara prinsip-prinsip yang dimaksudkan itu adalah penemuan, susunan, dan gaya. Secara singkat, belajar menulis adalah belajar berpikir dalam dengan cara tertentu. Yang terakhir yakni Berlibram, dia mengatakan bahwa in principle to write means to try to produce or reproduce written message. Berlibram mengartikan menulis sebagai suatu usaha untuk membuat atau mereka ulang tulisan yang sudah ada. Berdasarkan teori menulis para ahli di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa menulis adalah salah satu aktivitas manusia yang dilakukan secara terarah dan sadar dengan menuangkan ide, gagasan, pikiran, perasaan, atau pengalaman dalam bentuk tulisan yang sudah diorganisasikan secara sistematis dilengkapi dengan kalimat yang logis, sehingga pembaca dapat memahami tujuan penulis. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.